Perkenalkan, nama saya Muhammad Mardiansyah. Saya adalah mahasiswa Prodi S1 Informatika ITSK Dr. Supraun Malang. Video kali ini adalah video penuntasan tugas ulangan tengah semester mata kuliah Sistem Digital, di mana di tugas kali ini mahasiswa ditugaskan untuk membuat blog dan video tentang 3 profesi di bidang ilmu teknologi atau IT. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke topik pembahasannya. Kata teknologi informasi mungkin sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman. Apalagi di era digital kali ini, teknologi informasi sangat berkembang pesat dan teknologi informasi sangat membantu di berbagai aspek kehidupan. Dalam video kali ini, saya akan menjabarkan 3 profesi di bidang IT beserta skill apa aja yang harus dibutuhkan dalam profesi ini, serta roadmap atau perjalanan karir apa saja yang harus ditempuh untuk mencapai profesi kali ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke profesi yang pertama. Oke, untuk profesi yang pertama merupakan software development atau pengembang perangkat lunak. Profesi pertama ini merupakan profesi yang bergerak di pemrograman yang merancang aplikasi atau software-software tertentu, yang dimana seorang software development dengan kemampuan codingnya, mereka dapat menciptakan sebuah aplikasi yang berguna untuk memudahkan pekerjaan sehari-hari, seperti pengembangan aplikasi, penciptaan aplikasi juga yang kita buat dalam kehidupan sehari-hari, seperti contohnya dari Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Untuk menjadi seorang software development dibutuhkan beberapa skill-skill penting. Nah, skill yang pertama untuk menjadi seorang software development adalah bahasa pemrograman, di mana bahasa pemrograman di sini beragam ya. Untuk seorang web development biasanya mereka menggunakan bahasa HTML, kemudian CSS dan JavaScript untuk pemrograman website software development. Kemudian memahami algoritma atau struktur data. Memahami algoritma atau struktur data merupakan hal yang penting bagi software development. Ketiga adalah menguasai dan mengikuti perkembangan tools, yang dimana mengikuti perkembangan tools merupakan salah satu hal yang harus diupdate oleh software development. Keempat merupakan skill komunikasi yang baik. Meskipun kita bekerja di balik layar dan melakukan coding, kita harus mempunyai skill komunikasi yang baik agar kita dapat berkomunikasi dengan klien secara baik. Selanjutnya merupakan framework, di mana framework di sini dimaksud untuk membantu seorang software development mengolah program atau menyusun program secara terstruktur. Dan yang terakhir merupakan soft skill, yaitu pemecahan sebuah masalah atau problem solving, di mana seorang software development harus mempunyai kemampuan penyelesaian masalah yang baik. Oke, kemudian selanjutnya adalah roadmap atau perjalanan karir untuk menjadi seorang software development. Yang pertama tentunya adalah dasar-dasar atau pendidikan, yang dimana dasar-dasar seperti pemrograman atau pengkodingan merupakan hal yang penting untuk software development. Untuk pendidikan sendiri bisa ditempuh dengan sekolah, kemudian mengikuti sebuah kursus, ataupun mendaftar ke perguruan tinggi. Selanjutnya, untuk menjadi seorang software development merupakan hal yang harus dispesifikasikan. Kalian harus mempunyai spesifikasi khusus ingin menjadi seorang web development atau pengembangan sebuah software atau aplikasi dan lain sebagainya. Selanjutnya merupakan pembangunan portofolio, di mana software development harus membangun portofolio mereka sendiri guna untuk memberitahu audiens atau klien kita bagaimana profesional kita dalam bekerja atau karya-karya kita sebagai software development. Dan yang terakhir adalah membentuk jaringan sesama software development, di mana hal tersebut dapat meningkatkan peluang karir kita menuju ke jenjang yang lebih baik. Oke, profesi yang kedua adalah data scientist, di mana data scientist ini adalah mereka yang menganalisis data untuk menemukan pola dan memberikan wawasan yang berharga bagi perusahaan.
Dengan keterampilan statistik dan pemrograman, seorang data scientist dapat membantu pengambilan keputusan yang baik di sebuah perusahaan. Oke, selanjutnya adalah skill apa aja yang harus dibutuhkan untuk menjadi seorang data scientist. Yang pertama merupakan menguasai bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang dibutuhkan di sini adalah meliputi SQL yang digunakan untuk mengelola dan menganalisis data dalam database yang lebih efisien daripada Microsoft Excel. Kemudian Python yang berguna untuk pengembangan sebuah web dan big data dan machine learning. Dan yang selanjutnya adalah bahasa R yang dikhususkan untuk komputasi statistik dan grafik. Selanjutnya adalah kemampuan mengoperasikan Microsoft Excel, yang dimana Microsoft Excel sendiri adalah software dasar untuk menjadi seorang data scientist. Merupakan alat yang fundamental untuk pengelolaan data sederhana, sering menjadi langkah awal sebelum beralih ke bahasa pemrograman yang lebih kompleks. Selanjutnya adalah statistik dan matematika. Seorang data scientist penting untuk belajar statistik dan matematika, yang dimana hal tersebut dapat digunakan untuk menganalisis dan memvisualisasikan sebuah data, menjadi dasar untuk pengambilan keputusan, pemodelan data, dan efisiensi algoritma. Selanjutnya adalah visualisasi data. Kemampuan untuk memvisualisasikan sebuah data agar mudah dipahami oleh pengguna, dan tools seperti Tableau sering digunakan untuk membuat visualisasi sebuah data. Yang terakhir adalah sebuah soft skill. Sebuah soft skill ini adalah kemampuan untuk mempresentasikan. Seorang data scientist harus memiliki kemampuan presentasi yang cukup baik, yang dimana soft skill ini penting untuk menyampaikan analisis data kepada perusahaan atau klien, memastikan bahwa data yang dipresentasikan mudah dipahami dan dicerna oleh audiens. Berikutnya adalah roadmap yang harus ditempuh untuk menjadi seorang data analis. Yang pertama tentunya adalah pendidikan. Memperoleh gelar di bidang statistik, matematika, atau ilmu komputer adalah suatu hal yang dapat menjadikan data analis seseorang yang sudah tersertifikasi secara pendidikan. Selain pendidikan seperti perkuliahan, untuk menjadi seorang data scientist dapat dilakukan dengan menggunakan kursus online. Sebuah kursus online tentang analisis data dan alat yang relevan untuk memperdalam pengetahuan sebagai seorang data scientist. Kemudian adalah memperbanyak praktik. Praktik seperti mengerjakan proyek analisis data untuk mendapatkan pengalaman praktisi yang berharga. Seorang data analis juga harus mempunyai ilmu dasar statistika dan matematika. Pengetahuan statistika dan matematika merupakan dasar yang sangat penting untuk menginterpretasikan data secara efektif. Seorang data scientist juga harus memahami fungsi Excel atau mempelajari rumus-rumus apa aja yang harus dipelajari oleh seorang data scientist dalam Microsoft Excel. Excel merupakan alat utama untuk pemrosesan dan analisis data. Oke, sebagai seorang data scientist, pemahaman bisnis adalah hal yang penting. Memiliki pengetahuan bisnis dan industri untuk membuat keputusan strategis berdasarkan analisis data. Kemudian resume dan portofolio. Portofolio merupakan salah satu hal yang penting sebagai data scientist. Menyusun resume dan portofolio menunjukkan keahlian dan proyek analisis data yang telah dikerjakan. Selanjutnya adalah hal yang meningkatkan kualifikasi sebagai seorang data scientist, yaitu pendidikan. Memperoleh gelar di bidang statistik, matematika, ilmu komputer merupakan hal yang dapat meyakinkan klien mengenai kompetensi kita di bidang data scientist. Selain pendidikan, kursus online merupakan jalan lain yang dapat ditempuh untuk menjadi seorang data scientist. Mengikuti kursus online tentang analisis data dan alat yang relevan untuk memperdalam pengetahuan tentang data scientist. Selanjutnya adalah praktik, mengerjakan proyek analisis data
untuk mendapatkan pengalaman praktisi yang berharga. Dan yang terakhir adalah networking. Bergabung dengan komunitas data yang membangun jaringan akan meningkatkan peluang untuk mendapat pekerjaan sebagai data scientist. Oke, yang terakhir, profesi yang ketiga dan merupakan profesi yang terakhir adalah seorang cyber security. Seorang cyber security adalah profesi untuk menjaga atau profesi di mana profesi ini menjaga data-data dari serangan cyber. Dan skill-skill apa aja yang dibutuhkan untuk menjadi seorang cyber security? Tentunya seorang cyber security harus mempunyai dasar-dasar, yaitu pengkodingan atau kemampuan pemrograman, di mana harus mempelajari beberapa bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrogramannya itu meliputi bahasa Python, kemudian HTML, JavaScript, dan lain sebagainya. Selanjutnya merupakan pembelajaran jaringan administrasi dan sistem. Kemudian pengetahuan tentang sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS. Selanjutnya memahami tentang sistem dan jaringan seperti pemahaman tentang router dan firewall merupakan hal yang penting sebagai seorang cyber security. Seorang cyber security juga harus memiliki pengetahuan tentang keamanan awan dan LUT. Dan seorang cyber security juga harus memiliki pemahaman tentang artificial intelligence atau kecerdasan buatan, di mana kecerdasan buatan ini dapat membantu kinerja sebagai seorang cyber security. Dan yang terakhir tentunya pemecahan masalah dan ilmu hukum, di mana seorang cyber security harus memahami tentang hukum-hukum yang ada di bidang keamanan cyber. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan roadmap atau perjalanan karir sebagai seorang cyber security. Nah, sebagai seorang cyber security sebenarnya dasar-dasarnya itu sama. Mereka harus mempelajari tentang bidang cyber security. Jadi mereka harus mendalami pembelajaran di bidang cyber security. Nah, itu meliputi bahasa pemrograman dan lain sebagainya. Mereka bisa menempuh pendidikan atau mendapatkan ilmu ini melalui mengikuti kursus, kemudian pendidikan seperti sekolah khusus cyber security ataupun pendidikan tinggi, di mana di pendidikan tinggi mereka juga dapat mendapatkan gelar di bidang ilmu komputer atau sebagainya, yang dimana itu merupakan penunjang seorang cyber security untuk naik ke bidang selanjutnya atau memprofesionalkan diri sendiri atau seorang cyber security itu. Kemudian tentunya menguasai dasar-dasar seperti bahasa pemrograman seperti kayak Python, kemudian JavaScript dan lain sebagainya. Selanjutnya mengikuti kursus atau webinar atau apapun itu yang dimana di dalam hal tersebut seorang cyber security dapat mendapatkan sertifikasi, yang dimana sertifikasi tersebut dapat menjadi lisensi seorang cyber security untuk mengambil profesi cyber security. Selanjutnya merupakan terlibat dalam proyek-proyek dan komunitas keamanan cyber untuk yang pertama untuk meluaskan relasi sesama cyber security dan menimba ilmu dengan orang-orang yang lebih profesional di dalam komunitas tersebut. Dan yang terakhir adalah portofolio. Tentunya portofolio sangat penting dalam perjalanan seseorang untuk menjadi seorang cyber security. Nah, portofolio ini guna untuk menunjukkan skill atau sertifikasi kalian yang ingin menjadi seorang cyber security di mata company. Jadi company itu bisa melihat skill-skill kalian, pengalaman kalian dari portofolio kalian tersebut. Oke, itu tadi adalah 3 contoh profesi di bidang IT dari
skill-skill apa aja yang harus dibutuhkan, serta roadmap atau perjalanan karir yang harus ditempuh untuk mencapai profesi tersebut. Mungkin sekian